Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3721. Smith juga terangsang oleh kata-kata Kathleen. Jadi dia bertanya padanya, "Nona Fox, rumah lelang mana yang mengadakan lelang ini? Saya dapat mencoba mencari seseorang membantu. Siapa tahu bisa menambah kuota." Ketika Smith mengatakan ini, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Lagi pula, dia adalah kepala FDA. Dia adalah orang kelas atas dan elit standar. Dia mengenal banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Beberapa rumah lelang yang terkenal secara internasional. Dia dapat menemukan beberapa hubungan. Namun, ketika Kathleen mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Tuan Smith, pelelangan pil peremajaan ini tidak biasa. Diselenggarakan oleh perusahaan barang antik lokal di Aurus Hill. Ambang pendaftarannya sangat tinggi. Hanya mereka yang memiliki aset melebihi 10 miliar yuan yang memenuhi syarat melamar. Saya memperkirakan kemungkinan besar kontak Anda tidak akan sampai di sini." Smith tertegun dan berseru, 10 miliar RMB. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Kathleen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sama sekali tidak berlebihan. Dan ada banyak pelamar. Jika kekayaan bersihnya hanya 10 miliar, tidak ada peluang untuk mendapatkan tiket terakhir." Smith berkata dengan ekspresi ngeri. Begitu banyak orang kaya yang percaya ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan memperpanjang umur lebih dari 10 tahun. Kathleen sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, menggunakan pepatah China kuno. Lebih baik percaya daripada tidak sama sekali." Smith tersenyum tak berdaya dan berkata, "Hal semacam ini pasti penipuan yang direncanakan dengan baik." Kathleen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Saya sedikit skeptis sebelumnya. Tapi sekarang saya semakin percaya, terutama setelah bertemu Tuan Smith." Smith bertanya dengan bingung, "Apa maksud Nona Fox dengan itu?" Kathleen tersenyum ringan, "Bukan apa-apa. Tapi aku merasa banyak tautan dalam pikiranku menjadi lebih jelas setelah melihatmu." Apa yang tidak dikatakan Kathleen adalah bahwa dia semakin merasa bahwa Tuan Wade dan Tuan Wade di mulut Smith adalah orang yang sangat penting. Di tempat seperti Aurus Hill, sangat aneh bahwa dua obat yang tak terbayangkan, pil pemulihan dan pil peremajaan, bisa muncul bersamaan. Akan lebih sulit dipercaya jika petunjuk di balik kedua obat itu menunjuk kedua orang yang berbeda. Namun jika petunjuk di balik kedua obat tersebut menunjuk ke orang yang sama, maka ini jauh lebih masuk akal. Memikirkan hal ini, petunjuk di benak Kathleen menjadi lebih jelas. Moore Group dan Jiuxuan Pharmaceutical pasti memiliki hubungan yang sama di belakang kedua perusahaan ini. Dia telah meminta Seri untuk mengumpulkan semua informasi Moore Group, dan sepertinya sekarang, Jiuxuan Pharmaceutical akan ditambahkan. Jadi dia berkata kepada Smith, "Tuan Smith, saya harus mengerjakan sesuatu. Mari kita bicara di lain waktu." Smith mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baiklah Nona Fox, tolong kirimkan salamku untuk kakekmu." Setelah Kathleen mengucapkan selamat tinggal kepada Smith, dia segera menelepon Seri. Memintanya untuk segera mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk mengumpulkan semua petunjuk yang relevan mengenai Jiuxuan Pharmaceutical dengan biaya berapapun. Untuk sementara, semua saluran informasi keluarga Fox berjalan dengan beban tinggi. Malam itu, Seri memilah semua informasi yang dikumpulkan dan mempresentasikannya kepada Kathleen. Kathleen begadang semalaman untuk membaca semua materi Moore Group dan Jiuxuan Pharmaceutical. Dia berkata dengan cemberut, Jasmine Moore tidak memiliki orang tua di tahun-tahun awalnya. Dan statusnya di keluarga Moore tidak tinggi. Ada seorang paman dan seorang sepupu. Sebelumnya, Jasmine tidak bertanggung jawab atas lebih dari 100 miliar aset Moore Group. Hanya bertanggung jawab atas Vintage Deluxe yang kecil. Bab 3722. Sebelum Vintage Deluxe mengadakan lelang pil peremajaan, penilaian seluruh Vintage Deluxe hanya beberapa ratus juta, yang kurang dari 1% dari Moore Group. Terlihat Jasmine di keluarga Moore tidak dianggap serius sama sekali. Namun,
Jasmine membuat mereka berdua kewalahan dan menjadi penerus Moore Group di usia muda. Dengan mengatakan itu, Kathleen berkata lagi, selain itu, dari materi ini, dapat dilihat bahwa tidak ada informasi tentang paman Jasmine dan sepupunya di semua posisi tingkat menengah dan tinggi di Moore Group. Ini membuktikan bahwa Moore membuat keduanya kewalahan, bahkan meremas keduanya. Berbicara tentang ini, Kathleen tidak dapat menahan desahan. Saya ingin tahu, bagaimana seorang wanita muda yang telah lama kehilangan orang tuanya dan agak terpinggirkan dalam keluarga dapat melakukan semua ini. Sherry berkata, saya kira, Jasmine ini pasti menjadi wanita yang kuat dengan cara yang luar biasa. Kathleen mendecakkan bibirnya dan berkata, jika itu masalahnya, maka wanita ini bukanlah wanita kuat biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meraih kemenangan penuh dalam pertempuran untuk properti bernilai ratusan miliar? Kemudian, Kathleen berkata, ada juga Jiuxuan Pharmaceutical. Pendahulu perusahaan ini adalah Wafer Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Skala kedua perusahaan ini sangat berbeda. Nilai pasarnya hanya beberapa miliar yuan. Tetapi nilai pasar farmasi Kobayashi mencapai ratusan miliar yuan pada puncaknya, yang 100 kali lipat dari Wafer Pharmaceutical. Tapi dua perusahaan farmasi dari negara berbeda, skala berbeda, dan fokus berbeda telah menyelesaikan merger begitu saja. Apalagi setelah merger, keduanya hanya pemegang saham kecil, dan pemegang saham utama adalah perusahaan lepas pantai yang sangat misterius. Kedua perusahaan farmasi ini adalah bisnis keluarga. Pendiri Wafer Pharmaceutical bernama Jordan Wafer, dan pendiri Kobayashi Pharmaceutical bernama Masao Kobayashi. Manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical saat ini, Liam, adalah anak tidak sah dari Jordan Wafer, pendiri Wafer Pharmaceutical. Sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki posisi serius di Wafer Pharmaceutical. Dia hanya seorang pengemudi dan asisten untuk saudara tirinya, Jeffrey Wafer. Terlihat bahwa situasi Liam di keluarga Wafer jauh lebih buruk daripada situasi Jasmine di keluarga Moore sebelumnya. Dia bukan lagi masalah pengabaian di keluarga Wafer, bahkan dia telah ditekan dan ditekan dengan kuat. Namun, dia adalah anak haram yang telah diintimidasi begitu banyak sehingga dia berhasil menyerahkan dirinya dan menjadi master tahun lalu, berhasil mewarisi Wafer Pharmaceutical. Selain itu, setelah Liam mewarisi Wafer Pharmaceutical, tidak ada lagi informasi tentang Jordan dan Jeffrey. Kalau tidak salah, ayah dan anak itu sudah diusir. Jasmine mengusir paman dan sepupunya. Kakeknya Jonathan Moore masih hidup. Mundur selangkah. Jika kakeknya mendukungnya sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin dia mewarisi posisi patriark. Tapi Liam ini mengusir ayah dan saudara tirinya. Ayahnya adalah pemilik Wafer Pharmaceutical. Jadi aku ingin tahu, apakah dia anak haram yang hanya bisa melayani sebagai pelayan saudara laki-lakinya di rumah? Bagaimana cara membuat Jeffrey turun tahta? Ini tidak masuk akal. Ketika Sherry mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Nona, apakah menurut Anda ada orang mulia yang membantu di belakang mereka berdua? Kathleen berkata dengan tegas, pasti ada. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, setelah Liam mewarisi Wafer Pharmaceutical, dia menggabungkan Wafer Pharmaceutical menjadi farmasi Jiuxuan. Tetapi farmasi Jiuxuan hanyalah cangkang yang baru saja didaftarkan kurang dari setahun. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa Kobayashi Pharmaceutical, yang nilai pasarnya telah melebihi 100 miliar yuan, juga bergabung menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Segera, dia menggali informasi Kobayashi Pharmaceutical, menunjuk ke foto Masao Kobayashi di atasnya, dan berkata, orang ini adalah pendiri Kobayashi Pharmaceutical dan mantan direktur Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Masao Kobayashi. Tapi Masao ini meninggal karena keracunan beberapa waktu lalu. Pernah dikabarkan bahwa Ichiro membunuh ayahnya. Adiknya Jiro bahkan menawarkan hadiah besar untuk membunuh Ichiro untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun, Jiro segera menghilang, dan Ichiro mendapatkan kembali kendali Kobayashi Pharmaceutical. Lalu menggabungkan Kobayashi Pharmaceutical menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, dan Ichiro bahkan menyerahkan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical. Sherry sangat bingung dan berkata,
Ketika saya melihat ini, saya juga berpikir itu terlalu sulit dipercaya. Saya benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Siapa yang bersedia menyerahkan 90% dari ratusan miliar properti begitu saja? Bab 3723. Kathleen mengumpulkan banyak bahan di depannya dan menghela napas. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak hal untuk memikirkan dan ditakuti di Aurus Hill, kota sempit ini. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, apakah itu Jasmine, Liam, atau Ichiro itu? Di belakang mereka, pasti ada orang dengan tangan dan mata yang bagus. Seri buru-buru bertanya, Nona, apakah menurut Anda orang di belakang mereka itu adalah Tuan Wade? Kathleen mengangguk dan berkata dengan tenang, saya pikir orang misterius di balik kejadian ini memiliki karakteristik yang sangat mirip, kemungkinan besar mereka adalah orang yang sama. Saat dia berbicara, dia mengambil laporan keuangan asli Wafer Pharmaceutical dan berkata, lihat, Wafer Pharmaceutical dulunya adalah perusahaan farmasi menengah, dan pasarnya semuanya ada di China. Dapat dilihat dari laporan keuangan mereka bahwa kebanyakan obat-obatan yang mereka jual adalah yang untung kecil tapi penjualannya tinggi, dan margin keuntungannya sangat rendah. Setelah jeda, Kathleen melanjutkan, kakek telah menginvestasikan banyak uang di bidang farmasi dalam beberapa tahun terakhir. Saya juga telah melakukan penelitian di bidang ini. Jika margin keuntungan perusahaan farmasi sangat rendah, kemungkinan terbesarnya adalah mereka tidak memiliki produk kelas atas. Seri berkata dengan heran, Nona, jika Anda mengatakan itu, Wafer Pharmaceutical sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil pemulihan. Sulit bagi perusahaan farmasi top dunia untuk mengembangkan obat seperti pil pemulihan Jiuxuan. Apalagi Wafer Pharmaceutical belaka. Ya, Kathleen mengangguk menghargai dan berkata, ini adalah poin kuncinya. Wafer Pharmaceutical tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil pemulihan. Jangankan pil pemulihan, bahkan jika itu pil perut, mereka tidak mungkin mengembangkannya. Saya telah menggunakan pil perut. Ini obat perut terbaik di pasaran. Seri buru-buru bertanya, lalu pil perut dan pil pemulihan, mungkinkah itu teknologi Kobayashi Pharmaceutical? Tidak mungkin. Kathleen memegang tangannya dan berkata, Kobayashi Pharmaceuticals dulu memiliki produk blockbuster bernama pil perut Kobayashi, yang memiliki posisi yang sama dengan pil perut Jiuxuan. Tetapi kekuatan produknya lebih dari satu tingkat lebih rendah. Jika Kobayashi Pharmaceuticals memiliki kemampuan ini, mengapa merger dan akuisisi Jiuxuan Pharmaceutical harus ditolak? Dengan kekuatan produk pil perut Jiuxuan, selama pil perut Jiuxuan diluncurkan dan didistribusikan sepenuhnya, pil perut Kobayashi bahkan tidak akan bisa menjual satu paket pun. Seri mengatupkannya, lalu berkata, dengan kata lain, teknologi Jiuxuan Pharmaceutical juga berasal dari orang misterius di balik Wafer Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical. Kathleen mengangguk, menggigit bibir bawah yang tipis dengan gigi putihnya, mendecakkan bibir, dan kemudian berkata, ada orang misterius yang membantu Jasmine untuk mewarisi keluarga Moore. Dan hal yang sama ada di belakang anak haram Liam yang mengubah dirinya menjadi Master Jiuxuan. Ada juga orang misterius di belakang obat-obatan untuk memberikan dukungan teknis, dan Vintage Deluxe Jasmine dapat menjadi tuan rumah peletangan pil peremajaan. Ada orang misterius di balik semua ini. Begitu banyak orang misterius yang menurut saya terkait erat. Selain itu, apakah itu pil perut Jiuxuan, pil pemulihan, atau pil peremajaan? Ketiga obat ini semuanya adalah resep kuno Tiongkok. Efeknya luar biasa di bidangnya masing-masing. Menurut saya obat ketiga ini mungkin berasal dari orang yang sama. Seri teringat satu hal, dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Nona, Anda meminta saya menemukan dokter top di Aurus Hill. Saya mencari di sini dan menemukan bahwa setidaknya ada ribuan praktisi pengobatan Tiongkok di Aurus Hill. Kathleen bertanya dengan heran. Banyak sekali. Bab 3724. Ya, Seri berkata. Di antara ribuan orang, 40% bekerja di rumah sakit umum, 30% bekerja di rumah sakit dan klinik swasta, dan 30% membuka klinik sendiri. Yang paling terkenal di antara mereka adalah seorang pria bernama Anthony,
seorang dokter Tiongkok tua. Dia membuka klinik pengobatan Tiongkok bernama Serene World Clinic di Aorus Hill. Bisnisnya berkembang sangat pesat, dan ada desas-desus dia pernah menyembuhkan pasien lumpuh. Antonius, Kathleen sepertinya menangkap sesuatu, mengerutkan kening dan melingkari. Sepertinya aku pernah mendengar tentang orang ini. Beberapa tahun yang lalu, ada pertemuan pengobatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kakekku sangat tertarik dan bahkan terbang untuk menghadirinya. Meskipun saya tidak pergi ke sana, saya membaca beberapa materi tertulis dari pertemuan tersebut. Dan ada kenalan Anthony, yang memang sangat terkenal di bidang pengobatan Tiongkok. Sherry bertanya, "Nona, katakan padaku, mungkinkah orang misterius yang kita analisis tadi adalah dia?" Kathleen mengerutkan kening, dan mau tidak mau berjanji, "Seharusnya tidak." Sherry berkata, "Tapi sepertinya dia yang paling mungkin. Lagi pula, dia adalah dokter pengobatan Tiongkok terkemuka. Paraplegia tinggi juga merupakan masalah yang tidak dapat diobati dengan pengobatan barat, tetapi dapat disembuhkan olehnya. Jika seseorang telah mengembangkan 9 bubuk Xuanwei, pil pemulihan atau pil peremajaan bukan tidak mungkin." Kathleen mengangguk, dan berkata, "Saat ini, Anthony memang yang paling mungkin. Tetapi untuk beberapa alasan, saya selalu merasa bahwa hal-hal ini lebih seperti pekerjaan Tuan Wade itu." Sherry memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata, "Nona, bukankah pengobatan Tiongkok semua memerhatikan pengalaman dan kualifikasi? Anthony berusia lebih dari 80 tahun dan telah melakukan pengobatan selama lebih dari 60 tahun. Dia pasti dianggap sangat dihormati di bidang pengobatan Tiongkok. Orang seperti itu dapat mengembangkan pengobatan yang baik. Pengobatan tradisional Tiongkok juga masuk akal. Dan untuk Tuan Wade yang Anda sebutkan, dia mungkin berusia 20-an. Pengalaman serta kualifikasinya pasti sangat berbeda." Kathleen meyakinkan, dan berkata, "Latar belakang medis Anthony memang sangat bagus selama bertahun-tahun. Tapi aku selalu merasa dia kurang monster." "Raksasa?" Sherry bertanya dengan heran. "Nona, apa maksudmu dengan monster?" Kathleen berkata, "Itulah yang saya katakan sebelumnya. Semuanya tidak normal. Pasti ada setan." Semua pengalaman Anthony selalu alami. Itu adalah pengalaman seorang dokter nasional pengobatan Tiongkok. Dengan kata lain, setidaknya ada orang di Tiongkok yang dapat menemukan mengapa hanya Anthony yang bisa membuat pil pemulihan atau bahkan pil peremajaan ketika ada 10 ahli pengobatan Tiongkok dengan pengalaman yang sama dengannya. Sherry buru-buru berkata, "Masalah Anthony menyembuhkan pasien lumpuh tinggi bisa dianggap monster yang Anda sebutkan, Nona." "Ya," Kathleen mengangguk. "Lupakan saja. Tapi sepertinya itu tidak cukup. Dan terus terang, meskipun pengobatan Tiongkok adalah subjek yang sangat maju, ada banyak pembohong di industri ini, serta orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan peringkat. Ada praktisi pengobatan China yang mengklaim telah menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi fakta membuktikan bahwa kebanyakan dari mereka adalah penipu. Lagi pula," Kathleen buru-buru berkata, "Sherry, tolong selidiki seluruh kisah penyembuhan Anthony dari paraplegia tinggi. Saya ingin tahu detail kejadian ini, termasuk kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, siapa pasiennya, dan apakah pasien ini memiliki rekam medis di rumah sakit umum. Jika demikian, cari cara untuk mendapatkan semua rekam medisnya di rumah sakit umum, termasuk data video." Sherry buru-buru setuju dan berkata, "Baiklah Nona, saya akan segera melakukannya." Kathleen sedikit mengangguk, dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika Anthony benar menyembuhkan pasien lumpuh tinggi, maka masalah ini merupakan terobosan." Bab 3725. Setelah Jacob terluka oleh bawahan Jason, dia segera dikirim ke rumah sakit umum Silverwing dengan ambulans. Dan Anthony juga diundang oleh Charlie untuk datang langsung ke rumah sakit Silverwing dan memberi makan Jacob setengah pil penyembuhan. Oleh karena itu, semua rekam medis Jacob dari cedera hingga pemulihan disimpan dalam sistem rekam medis besar rumah sakit Silverwing. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan komputer dan internet, hampir semua rumah sakit mulai mengadopsi rekam medis elektronik. Selain menyimpan semua informasi pasien, hasil setiap pemeriksaan,
rekam medis yang diisi oleh dokter, dan sertifikat diagnosis. Tetapi yang lebih penting juga menyimpan semua data pencitraan medis pasien, yang membuat dokter nyaman untuk memeriksa kapan saja. Namun, meskipun sistem rekam medis yang besar ini nyaman, namun juga meninggalkan bahaya tersembunyi yang sangat besar, yaitu keamanan informasi tidak dapat dijamin sepenuhnya. Untuk keluarga yang kuat seperti keluarga Fox, mereka memiliki semua jenis tim khusus setiap saat, termasuk tim peretas. Oleh karena itu, Sherry segera meminta seseorang memuat sistem rekam medis besar dari banyak rumah sakit umum di Aurus Hill dalam semalam. Lalu di bawah instruksi Kathleen, menggunakan metode eliminasi untuk menemukan petunjuk yang dapat digunakan. Pertama, Kathleen meminta peretas untuk mengekstrak informasi semua pasien yang didiagnosis paraplegia tinggi. Belakangan, Kathleen meminta para peretas untuk menyaring kasus pasien paraplegia tinggi ini untuk melihat apakah ada catatan pemulihan dan pemula. Segera, hasilnya dikirim ke Kathleen. Dalam beberapa tahun terakhir, ada total 1.300 orang di Aurus Hill yang didiagnosis menderita paraplegia tinggi. Di antaranya, lebih banyak orang yang telah pulih dan keluar dari rumah sakit. Tetapi yang disebut pemulihan sebagian besar karena tulang belakang pasien tidak rusak total. Jadi, setelah perawatan dan pemulihan sistematis, pasien ini secara bertahap dapat berdiri dan berjalan perlahan. Yang tidak dapat dianggap sebagai penyembuhan total. Hanya ada satu orang yang benar-benar sembuh dan keluar dari rumah sakit. Orang itu adalah ayah mertua Charlie, Jacob Wilson. Kathleen melihat catatan rumah sakit Jacob, dan berkata dengan kaget, Jacob ini dirawat di rumah sakit musim panas lalu karena kecelakaan mobil. Hasil CT masuk menunjukkan bahwa ia menderita cedera tulang belakang total. Secara klinis ini paraplegia tinggi yang tidak dapat dipercaya. Tetapi hasil CT-nya sore itu menunjukkan bahwa cedera tulang belakangnya telah pulih sepenuhnya. Sungguh luar biasa. Sherry melangkah maju untuk melihat, dan berseru, Nona, waktu Jacob dirawat di rumah sakit sangat dekat dengan waktu Anthony datang ke Aurus Hill untuk membuka Serene World Clinic. Paling lama setengah bulan sebelum dan sesudah. Orang ini pasti disembuhkan oleh Anthony. Kathleen mengangguk ringan, dan berkata, dalam satu hari, cedera tulang belakang dapat disembuhkan sepenuhnya. Ini tidak dapat dijelaskan dengan keterampilan medis. Rupanya Anthony ini sangat kuat. Mungkin saya salah menduga dengan spekulasi sebelumnya. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada Sherry, Sherry, namun juga, kamu harus memberiku akun Anthony besok. Saya akan pergi ke Serene World Clinic untuk membahasnya. Pagi berikutnya, Sherry membeli akun Serene World Clinic dari seorang pasien seharga 50.000 yuan. Anthony semakin tua, dan sekarang dia hanya bisa melihat beberapa pasien setiap hari. Jadi akunnya selalu sangat populer. Setelah itu, ditemani oleh Sherry, Kathleen datang ke ruang tunggu di dalam Serene World Clinic. Pagi ini adalah kunjungan Anthony ke klinik. Cucunya, Sheila, bertindak sebagai asistennya, membantu persiapan pekerjaan dan belajar lebih banyak pengalaman dalam konsultasi. Saat pertama kali bertemu Kathleen, Sheila kagum dengan penampilannya. Meski selalu sangat percaya diri saat melihatnya, dia masih merasa sedikit malu di depan Kathleen. Bab 3726. Setelah memeriksa kartu pendaftaran di tangan Kathleen, dia mengatur agar dia duduk di ruang tunggu sementara, dan berkata, Nona, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Anda jika dokter tiba. Kathleen mengangguk dan berkata dengan sopan, terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama, Kathleen menunggu di ruang tunggu selama sekitar 1 jam. Setelah Anthony melihat 3 pasien pertama, Sheila datang dan berkata, Nona, tolong ikuti saya. Kathleen buru-buru berdiri, dan bersama Sherry, memasuki ruang konsultasi Anthony. Anthony memandangi mereka berdua, dan bertanya, siapa di antara kalian berdua yang ingin diperiksa? Kathleen buru-buru berkata, Hai Dokter Ajaib Simmons, saya di sini bukan untuk diperiksa, tetapi untuk berkonsultasi dengan Anda untuk kerabat dalam keluarga. Anthony mengangguk dan bertanya, ada apa dengan kerabatmu? Kathleen menghela napas, Tuan Simmons, kerabat saya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.
Dokter mendiagnosis paraplegia tinggi. Kami menanyakan banyak hal dan mengetahui bahwa Anda pernah menyembuhkan pasien paraplegia tinggi tahun lalu. Saya melakukan perjalanan khusus dari East Cliff dan ingin meminta bantuan Anda. Paraplegia tinggi. Anthony menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Dan menghela nafas pelan. Sejak Serene World Clinic dibuka, orang-orang datang kepadaku untuk pengobatan paraplegia tinggi hampir setiap hari. Seperti kamu. Mereka mendengar tentang kasus tahun lalu. Jadi mereka membicarakan saya. Berbicara tentang ini, Anthony berkata dengan sangat serius. Tapi saya harus jujur. Kasus tahun lalu memang paraplegia tinggi dan sembuh. Tetapi bukan karena keterampilan medis saya yang menyembuhkan pasien itu. Itu kebetulan. Kathleen bertanya dengan heran. Kebetulan. Mengapa Anda mengatakannya? Dokter Simmons. Anthony berkata dengan serius. Saya tidak dapat menjelaskan detailnya. Mohon maafkan saya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya memang tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan pasien itu. Kalau saya diminta merawat pasien yang sama lagi, saya mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Kathleen buru-buru bertanya, Tuan Simon, Anda mengatakan bahwa Anda tidak bertanggung jawab, tetapi paraplegia tinggi pasien itu memang sudah sembuh. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada orang lain di balik penyembuhan pasien itu? Atau apakah itu karena obat mujarab yang diminum pasien saat itu? Anthony menatap Kathleen dengan heran, dan berseru di dalam hatinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ini akan dapat memahami poin-poin penting dalam sekejap mata. Dan dia dapat memahami doa di antaranya dalam satu genggaman. Memang ada orang lain di balik kesembuhan Jacob, dan orang itu adalah Tuan Wade. Lagi pula, kesembuhan Jacob memang karena semacam obat mujarab, dan obat itu adalah obat ajaib yang disempurnakan oleh Tuan Wade. Namun, Anthony menyadari dia tidak boleh mengungkapkan lebih banyak tentang masalah ini. Jadi dia berkata kepada Kathleen, Nak, tidak nyaman bagi saya untuk menguraikan masalah ini. Jika waktunya tepat, mungkin kerabatmu juga bisa dibudidayakan. Tetapi apakah ada kesempatan seperti itu? Saya tidak tahu. Semuanya tergantung pada kesempatan. Kathleen buru-buru memohon. Tuan Simmons, kerabat saya ini memang sangat penting bagi saya. Saya mohon Anda mengungkapkan beberapa petunjuk lagi kepada saya. Anthony menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Maaf, Nak, saya benar-benar hanya bisa berhenti di sini. Tolong maafkan saya. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Sila, Sila, kembalikan biaya konsultasi kepada gadis ini. Sila segera mengangguk dan berkata, Baik, kakek. Kathleen melihat bahwa Anthony tidak mungkin mengungkapkan petunjuk kunci lagi. Jadi dia segera berkata, Terima kasih, Dr. Simmons. Saya akan memikirkan cara lain ketika saya kembali. Dan biaya konsultasi tidak perlu dikembalikan. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk sedikit pada Anthony. Dan berkata, Dr. Simmons, Junior mengucapkan selamat tinggal. Bab 3727. Setelah Kathleen membawa Sherry keluar dari Serene World Clinic, dia masuk ke mobil yang menunggu di pinggir jalan. Begitu pintu mobil tertutup, Kathleen langsung berkata dengan tegas, tampaknya penyembuhan Jacob seharusnya bukan karena Anthony. Anthony didorong keluar sebagai alat untuk menutupi. Masih ada misteri di balik masalah ini. Sherry tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, apakah itu benar Tuan Wade? Tidak termasuk Anthony. Saya khawatir dia yang paling mencurigakan. Kathleen mengangguk, dan berkata dengan penuh semangat, titik inovatif saat ini seharusnya ada pada Jacob itu. Dia terluka dan dirawat di rumah sakit, dan orang misterius itu bahkan menyelamatkan Anthony untuk melindunginya. Dia pasti sangat dekat dengannya. Sherry juga berkata dengan penuh semangat, kita sudah banyak mencari dan akhirnya menetapkan target tertentu. Kemudian saya akan menemukan seseorang untuk menyesuaikan informasi Jacob ini. Oke, mata Kathleen cerah. Dan dia mendesak, pastikan mendapatkan semua informasi tentang Jacob dan semua kerabatnya. Latar belakang identitasnya, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, latar belakang keluarga, dan lainnya. Ingat, kamu harus menggunakan saluran satu arah dengan tingkat rahasia tertinggi.
dan kamu tidak boleh mengungkapkan petunjuk apapun. Apa yang disebut saluran satu arah berarti transmisi informasi identitas hanya dapat ditransmisikan dalam satu arah. Artinya, mereka mengetahui informasi informan dan dapat menerima informasi yang diberikan oleh informan. Tetapi informan tidak mengetahui informasi mereka. Dalam hal ini, begitu informan mengungkap jejaknya, pihak lain tidak akan dapat menemukan dirinya melalui informan. Ini dapat dianggap sebagai cara paling aman untuk mendapatkan informasi. Kathleen sangat menyadari karakteristik jaringan intelijen. Terkadang hal ini menjadi pedang bermata dua. Jika dia dapat menanyakan informasi pihak lain di jaringan intelijen, pihak lain dapat memasang alarm peringatan dini di jaringan intelijen. Begitu seseorang bertanya tentang informasinya, dia segera menerima umpan balik yang relevan. Dalam hal ini, dia awalnya tidak tahu apa-apa dan pihak lain terbuka. Tetapi karena menggunakan jaringan intelijen untuk memeriksa informasi pihak lain bisa langsung mengungkap motif dan identitas dirinya. Oleh karena itu, dia harus memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Charlie tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang menyisir lapisan petunjuk di Aurus Hill untuk pertama kalinya, dan mengungkap lapisan petunjuk, dan akhirnya memusatkan petunjuk pada ayah mertuanya. Selain itu, kekuatan dan metode keluarga Fox L1 tingkat lebih kuat dari keluarga Wade. Oleh karena itu, penyelidikan Kathleen tidak membuat keluarga Wade waspada. Ketika Sherry memaparkan semua informasi tentang Jacob dan semua informasi kerabat di sekitar di depan Kathleen, Kathleen mengambil yang pertama untuk mengambil peta konteks keluarga Jacob Wilson. Pada peta konteks ini, dari lelaki tua dari keluarga Wilson, hingga wanita tua, lalu Jacob dan Christopher, semuanya tercantum dengan sangat jelas. Bagaimanapun, keluarga Wilson bukanlah keluarga terkenal, apalagi keluarga yang terlibat dalam rahasia. Informasi mereka dapat dengan mudah ditemukan. Kathleen mengondensasi nama satu persatu, dan ketika dia melihat putri Jacob, Claire Wilson, dia langsung 24 kata di sebelah nama Claire, pasangan Charlie Wade. Melihat nama Charlie, mata Kathleen langsung berbinar kegirangan. Sejak dia datang ke Aurus Hill, dia sangat sensitif terhadap kata Wade. Dan ketika dia melihat bahwa menantu Jacob sebenarnya bernama Charlie, dia segera berkata dengan sangat pasti, "Itu dia. Itu pasti dia." Setelah selesai berbicara, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya pada Sherry, apakah informasi tentang Charlie ini sudah ditransfer? Bab 3728. Sudah, Sherry buru-buru berkata. Ada di tumpukan dokumen khusus di belakang. Oke, Kathleen segera menemukan informasi Charlie, membukanya, dan langsung melihat foto identitas Charlie. Dia berkemah dan berkata dengan penuh semangat, itu benar-benar dia. Setelah selesai berbicara, dia dengan ringan mengetuk foto Charlie dengan jarinya, dan berkumpul, "Halo, Tuan Wade, akhirnya kita bertemu lagi." Setelah itu, dia segera mulai mencari informasi resmi Charlie. Tetapi setelah sekilas, dia berkata dengan heran, Charlie ini, tidak ada informasi yang relevan tentang latar belakang keluarga. Tidak ada orang tua, tidak ada kakek nenek, bahkan tidak punya saudara. Apakah dia muncul begitu saja dari celah di batu? Sherry mengangguk dan menjelaskan, Nona, pengalaman hidup Charlie ini cukup tidur. Menurut informasi resmi, dia ditinggalkan ketika dia baru lahir, dan kemudian diadopsi oleh celana asuhan Aurus Hill. Manajemen kartu keluarga juga kacau saat itu, jadi dia tinggal di panti asuhan tanpa kartu keluarga sampai dia berusia 8 tahun. Setelah dia berusia 8 tahun, panti asuhan secara seragam mengajukan pendaftaran kartu keluarga kolektif untuk sekelompok anak yatim. Setelah itu dia dianggap memiliki kakak. Ini adalah kecemerlangan Stephen. Charlie sebenarnya memasuki panti asuhan pada usia 8 tahun, dan kartu keluarganya bukan penduduk asli Aurus Hill. Untuk membuat Charlie benar-benar aman, dia harus memberi Charlie identitas baru, identitas lokal di Aurus Hill, dan identitas yang tahan pengawasan dan tidak akan ditemukan di masa depan. Itu sebabnya dia memalsukan latar belakang Charlie dan membiarkan informasi resminya menunjukkan bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah dia lahir dan tidak dapat menemukan orang tua kandungnya.
Dia tidak mendapatkan pendaftaran kakak melalui panti asuhan sampai dia berusia 8 tahun. Dengan cara ini, pada dasarnya dapat dianggap mulus. Lagi pula, banyak bayi yang terlantar dan tidak dapat menemukan orang tuanya pada akhirnya akan memiliki kakak sendiri. Operasi semacam ini dapat dianggap sebagai operasi rutin. Melihat ini, Kathleen tidak memiliki keraguan, tetapi tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pengalaman hidup Charlie ini sangat menyedihkan. Selain itu, saya pikir dia putus sekolah setelah lulus SMA, dan tidak melanjutkan kuliah sampai menikah. Buku tahunan, dan ada ijazah sarjana. Ya, Sherry juga menghela nafas. Kelihatannya sangat mengantuk. Dan setelah menikah, kakaknya dipindahkan dari kakak kolektif panti asuhan masuk ke kakak keluarga Jacob Wilson. Kalau saya menebak dengan benar, dia pasti menantu keluarga Wilson. Menantu laki-laki. Meskipun Kathleen telah tinggal di Amerika Serikat sejak dia masih kecil, dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Tionghoa. Dia sangat akrab dengan banyak adat istiadat China yang unik. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, Tuan Wade ini sebenarnya menantu dari pintu ke pintu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa dia harus menjadi menantu seperti ini? Apalagi, kekuatan keluarga Wilson ini nampaknya sangat-sangat biasa-biasa saja. Dalam kesannya, identitas menantu yang menumpang bisa dikatakan sebagai label di masyarakat Tionghoa paling bawah. Hanya mereka yang keluarganya sangat sulit, atau yang kekuatan dan status keluarganya jauh lebih buruk daripada wanita itu, yang akan melepaskan martabatnya dan menjadi menantu dari rumah ke rumah. Lagi pula, jika seorang pria menjadi menantu dari pintu ke pintu, itu berarti menyerahkan kehormatannya, dan bahkan melepaskan keluarga aslinya. Apalagi banyak keluarga Tionghoa yang Kathleen kenal misalnya merekrut pendatang baru karena tidak punya anak laki-laki, atau karena ingin lebih sejahtera. Hampir tidak ada martabat di hadapannya, dan dia sering dipanggil-panggil dan dihina dengan berbagai cara. Bahkan anak yang dilahirkan harus mengikuti nama keluarga perempuan tersebut. Justru karena kesan inilah Kathleen sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti. Jika Charlie ini benar-benar hebat, mengapa dia mau menikah dengan keluarga kecil yang tidak terkenal, dan menjadi menantu yang menumpang. Bab 3729. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Kathleen mengerutkan kening dan terdiam untuk waktu yang lama, masih memikirkan kemungkinannya. Melihat ekspresinya serius dan agak bermasalah, Sherry mau tidak mau bertanya, Nona, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini sekarang? Kathleen menghela napas, menatap tumpukan besar dokumen di depannya, sambil menggosok pelipisnya dengan tangan giok putihnya yang ramping. Dia berkata dengan sedih, dari dokumen-dokumen ini, seluruh keluarga Wilson dimulai dari Nyonya Wilson, menghitung satu persatu, menjumlahkan semua aset mereka, hanya sekitar 100 juta yuan. Namun, jika Charlie ini benar-benar klien pil peremajaan yang saya cari, maka hanya sebuah pil saja mungkin bernilai puluhan miliar dolar. Kalau begitu, kekuatan Charlie ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari keluarga Wilson. Bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Wilson? Berbicara tentang ini, Kathleen berkata lagi, berdasarkan rasio yang sama, itu seperti seorang pria kaya bernilai hampir 10 juta menikah dengan keluarga miskin yang aset gabungannya bahkan tidak memiliki 10.000 yuan. Lalu saya rasa saya tahu, apakah dia akan menikah atau membantu orang miskin. Ya, Sherry juga mengangguk setuju dan berkata, jika menurut perbedaan harga ini, seluruh keluarga Wilson harus mendukung Charlie sebagai leluhur mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa Charlie adalah putra menantu? Setelah berbicara, dia bertanya lagi, Nona, mungkinkah kita membuat penilaian yang salah di awal? Kathleen mengerutkan bibirnya. Pandangan tegas tiba-tiba muncul di matanya. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita hanya fokus pada hal ini sedikit demi sedikit dari petunjuk samping di sepanjang jalan. Semuanya benar. Seharusnya tidak ada kesalahan. Selain itu, kasus Jacob juga tercantum di sini. Dia memang lumpuh karena cedera tulang belakang yang parah. Tetapi dia benar-benar pulih dalam waktu kurang dari sehari. Keajaiban medis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini benar-benar terjadi.
Terlepas dari apakah Charlie ini adalah orang yang kita cari atau bukan, aku yakin Jacob pasti telah disembuhkan oleh orang yang kita cari. Berbicara tentang ini, Kathleen berdiri dan berkata dengan ekspresi dan mata yang lebih tegas, Jacob ini, resume pribadinya sangat biasa-biasa saja. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Jika bukan karena bantuan orang-orang yang mulia, sisa hidupnya hanya di tempat tidur karena lumpuh. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Saya sudah melihat keluarga dan koneksi Jacob. Kecuali latar belakang misterius Charlie. Semua orang biasa-biasa saja seperti Jacob. Dan itu tidak mungkin membantu Jacob. Sherry buru-buru berkata, Nona, latar belakang Charlie sama sekali tidak misterius. Semua latar belakangnya sekilas jelas. Dibandingkan dengan keluarga Wilson, dia bahkan tidak biasa-biasa saja. Tidak. Kathleen berkata dengan serius. Riwayat hidup Charlie sebelum usia 18 tahun hampir sepenuhnya kosong. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah bersekolah di sekolah dasar biasa atau sekolah menengah pertama biasa. Wajib belajar 9 tahun adalah segalanya. Diterima di panti asuhan. Resume semacam ini hampir sama dengan kosong. Semakin seperti ini, semakin aku merasa tak terduga. Berbicara tentang ini, Kathleen berkata lagi. Adapun mengapa Charlie bergabung dengan keluarga Wilson, sejujurnya, saya tidak ingin mengerti. Tapi saya pikir dia pasti punya alasannya. Sherry bertanya, Nona, apakah Anda sekarang yakin bahwa orang yang Anda cari adalah Charlie? Saya yakin, Kathleen berkata dengan tegas. Jika bukan karena dia, itu akan membuktikan bahwa saya salah dari awal hingga akhir masalah ini. Tetapi jika saya benar dari awal hingga akhir, maka itu pasti dia. Berbicara tentang ini, Kathleen berkata lagi, adapun mengapa Charlie bergabung dengan keluarga Wilson, sejujurnya, saya tidak ingin mengerti. Tapi saya pikir dia pasti punya alasannya. Sherry bertanya, Nona, apakah Anda sekarang yakin bahwa orang yang Anda cari adalah Charlie? Saya yakin, Kathleen berkata dengan tegas, jika bukan karena dia, itu akan membuktikan bahwa saya salah dari awal hingga akhir masalah ini. Tetapi jika saya benar dari awal hingga akhir, maka itu pasti dia. Berbicara tentang ini, Kathleen dengan cepat mengambil informasi Jacob, dan berkata, Jacob ini sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill. Coba kamu periksa situasi spesifik dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill. Saya ingin melihat apakah saya bisa belajar dari Jacob untuk menemukan terobosan. Jacob sering pergi lebih awal dan kembali terlambat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill adalah organisasi non-pemerintah profesional, sebenarnya setengah resmi. Secara umum, ini adalah organisasi rakyat semi-resmi, semi-sipil. Jika ada kebutuhan resmi, itu adalah sekelompok kecil penghobi. Namun jika ada acara resmi maka akan hadir atas nama pemerintah. Untuk pertukaran budaya antara kota Aurus Hill dan Korea Selatan, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi perwakilan resmi dan utusan pertukaran. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran kegiatan pertukaran, Jacob telah mengikuti berbagai simposium di kota bersama Tuan Bei dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi selama beberapa hari terakhir. Meski sangat sibuk, Jacob sangat bersemangat akhir-akhir ini. Bab 3730. Dia terbiasa biasa-biasa saja dalam hidupnya. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang bergengsi dalam 50 tahun. Sekarang, sebagai orang kedua di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, dia menghadiri berbagai pertemuan formal dan bertemu dengan berbagai pemimpin dan elit setiap hari, yang memberikan dia ilusi bahwa dia juga seorang elit. Sore ini, perwakilan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pergi ke pemerintah kota untuk pertemuan lagi. Kali ini untuk membahas detail pertukaran budaya dengan rekan-rekan dari Asosiasi Kui, Asosiasi Penulis, dan Universitas Lansia. Tidak hanya Jacob mewakili Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi yang menghadiri pertemuan tersebut, tetapi juga cinta pertama Jacob, Matilda, mewakili Universitas Lansia, dan Yolden, teman lama ibu Charlie dan ayah Autumn. Matilda dan Yolden keduanya adalah doktor yang telah kembali dari Amerika Serikat.
Matilda telah berkecimpung dalam industri hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Sedangkan Yolden adalah pakar ekonomi yang terkenal secara internasional. Tapi segera, berdasarkan kemampuannya yang luar biasa, dia menjadi profesor tamu paling bergengsi di universitas untuk lansia. Sebaliknya, Jacob tidak begitu menarik perhatian. Meskipun dia adalah wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukis, dia hanya tahu sedikit tentang bidang kaligrafi dan seni lukis. Jika benar-benar memberinya kuas, dia tidak akan bisa menulis karakter yang sangat bagus atau menggambar dengan sangat bagus. Dia tidak lebih dari seorang amatir. Ketika bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sebagai anggota biasa, dia sangat termotivasi. Dan sekarang dia dapat naik ke posisi wakil presiden eksekutif kedua. Semua berkat dukungan Tuan Bei sepenuhnya. Tuan Bei sangat mementingkan Jacob sejak dia melihat kerendahan hati dan rasa hormat Albert terhadap Jacob di Heaven Spring. Sekarang dalam beberapa acara publik besar, dia akan mengambil inisiatif untuk membawa Jacob melihat dunia. Namun, Jacob tidak memiliki bahan nyata. Jika benar-benar ingin dia mengungkapkan beberapa pendapat di bidang kaligrafi dan lukisan, para profesional akan tahu bahwa dia setengah-setengah. Untuk mencegahnya menunjukkan rasa takut dan bermurah hati di tempat, Tuan Bei selalu memintanya untuk lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit ketika dia mengajaknya berpartisipasi dalam semua kegiatan. Agar tidak terlalu banyak bicara dan membuat terlalu banyak kesalahan, Jacob tentu saja menyadari bahwa levelnya tidak bagus. Jadi ketika dia datang ke kesempatan seperti itu, dia pada dasarnya tidak mengungkapkan pendapatnya. Namun, pada pertemuan pertukaran ini, Matilda dan Yolden bersinar cemerlang. Untuk menunjukkan peningkatan diri yang aktif dari senior Aurus Hill di Universitas Lansia dalam acara pertukaran di Korea Selatan ini, mereka berdua membuat satu set perangkat kuliah yang sangat profesional. Resume umum membuat semua orang yang hadir kagum. Sebagian besar universitas untuk orang tua di Tiongkok sebenarnya adalah pusat hiburan untuk orang tua. Pensiunan orang tua masuk untuk belajar kaligrafi, melukis, menari atau bahkan tai chi, atau melakukan beberapa kegiatan rekreasi bersama. Namun, baik Matilda dan Yolden merasa bahwa karena ini adalah universitas untuk orang tua, masih perlu memilah beberapa kursus pengajaran yang mendalam. Jadi keduanya mencurahkan banyak energi ke Universitas Lansia dan mengatur sekelompok siswa dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk membuat beberapa mata pelajaran mengesankan. Sepanjang pertemuan, kecuali Jacob, yang berulang kali mengangguk, dia benar-benar merasa sedikit merasakan. Di satu sisi, dia merasa lebih rendah dari Matilda dan Yolden karena perbedaan besar di levelnya. Di sisi lain, dia juga merasa bahwa Matilda dan Yolden bekerja sama terlalu dekat dan bekerja sama dengan sempurna, yang membuatnya diliputi rasa cemburu. Saat pertemuan hampir berakhir, seseorang menyarankan agar semua orang makan malam bersama di malam hari. Jacob ingin memanfaatkan jamuan itu untuk menghubungi Matilda, tetapi Matilda berkata, "Profesor Hart dan saya tidak akan berpartisipasi di makan malam bersama. Saya harus kembali ke Universitas Lansia. Akan ada sesi berbagi pengalaman belajar internal malam ini." Tuan Bei tidak bisa tidak memuji. Nyonya Hall sangat bertanggung jawab. Kami harus mengatur sesi berbagi di malam hari. Dibandingkan dengan Universitas Lansia, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kami benar-benar tidak giat. Matilda berkata dengan rendah hati, "Tuan Bei, tolong jangan katakan itu. Universitas Lansia berbeda dengan Asosiasi Lukis dan Kaligrafi. Asosiasi Lukis dan Kaligrafi adalah kelompok profesional yang terdiri dari para profesional, sama seperti tentara reguler. Kami semuanya sudah pensiun dan tidak tahu harus berbuat apa. Pemalas yang baik. Jadi kami hanya bisa mempelajari lebih banyak hal. Ketika kami menjadi profesional, kami akan dapat meniru Anda." Jacob juga sedikit kesal. Matilda tidak pergi ke pesta makan malam. Dia tidak tertarik makan malam dengan para tetua ini. Jadi dia berkata, "Matilda, bagaimana kalau aku mengantarmu ke Universitas Lansia?" Matilda tersenyum sedikit, dan berkata dengan sopan, "Tidak perlu Jacob. Saya datang bersama Profesor Hart." Profesor Hart menyetir, "Dan kebetulan kami pergi bersama." "Oh,
Jacob merasa semakin tersesat, dan tidak tahu bagaimana melanjutkan topik untuk sementara waktu. Pada saat ini, ponsel Tuan Bei berdering, dan dia keluar untuk menjawab telepon, dan bergegas mendekat, dengan bersemangat berkata kepada Jacob, "Jacob, ayo pergi. Kembali ke asosiasi, ada hal yang luar biasa." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.